Halo semuanya, kembali lagi bersama saya John Prit dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini adalah video pembelajaran ketiga saya di SMK 3 Palangkaraya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang saya akan bahas, yaitu tentang peta minda. Peta minda salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar, sifatnya yang divergen, dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu PrintMind atau Xmind. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain menggunakan www.mindmap.com. Lanjut. Nah, ini adalah contoh peta minda alat transportasi. Nah, ini dia gambarnya, gambar contohnya. Ini adalah alat transportasi. Ini adalah judulnya. Dan ini adalah cabang-cabang utamanya. Dan ini adalah inti atau ide-ide dari alat transportasi. Lanjut. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerja otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Mikhail Mikhalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Oke, pertama adalah buat subjek atau bisa disebut dengan judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas atau yang kita bahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi center. Center ini maksudnya adalah
judulnya atau subjek dalam petaminda Anda. Ini adalah gambar, kurang jelas ya. Ini adalah lembar dan tulisannya adalah liburan keluarga. Ini gambarnya bisa dibuat dalam aplikasi tadi, ini Premind atau Xmind. Kita dapat menggunakannya. Nah, ini adalah judul utama. Bisa disebut center. Lanjut, yang kedua, membuat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemanakah saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Nah, seperti ini dia contoh gambarnya. Ini tadi adalah center atau subjek, dan ini adalah cabang-cabang utamanya. Ini aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Bisa dilihat kan? Lanjut ke yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah-langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide yang lebih rinci lagi yang diperlukan dituangkan. Nah, ini adalah contoh gambar. Ini tadi adalah center dan ini cabang-cabang utamanya. Dan ini adalah ide atau kita disebut melebarkan cabang-cabangnya atau kembangkan ide-idenya, seperti aktivitas ada berkuda, berenang, belanja, main bola. Kalau perlengkapan ada sepatu, baju renang, sandal. Ini sandal. Ada topi. Kalau di siapa ada ayah, ibu, adik, dan sepupu. Kalau di tujuan itu pantai, taman, gunung, dan waterboom. Nah, ini adalah contoh dari peta minda. Nah, ini ada contoh juga dari gambar dari peta minda, yaitu subjeknya adalah meja. Jadi senternya adalah meja. Jadi cabang-cabang utamanya ada perkembangan di masa depan, fungsi, ide baru. Kalau ide-idenya itu ada materi atau bahan atau keterampilan buat desain. Ini di masa depan desain, bantuan teknologi, biaya produksi. Ini elemen estetis. Nah, lain dari peta minda itu meja selain liburan keluarga. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan peta minda. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi tersebut. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih.